Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamis sufara'il muqarrabin Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu, tadi di tengah jalan di mobil tadi saya bercerita kepada Daeng tentang Ketua Komisi 8 di DPR. Ketua Komisi 8 kita baru dari PAN, dari NTT ya, Indonesia bagian timur lah, dengan wajah yang khas Indonesia bagian timur. Dia sangat hormat kepada saya dan menganggap saya itu gurunya. Jadi kalau dia bertemu dengan saya dalam acara yang kebetulan bukan di DPR, dia selalu meminta kepada saya nasihat-nasihat saya. Saya bilang, ini tidak layak ini anggota menasehati ketua. Kalau Ustadz punya cerita, ceritalah kepada saya. Selalu begitu. Rupanya katanya beliau memerlukannya untuk dakwah-dakwahnya. Dia orang Muhammadiyah. Jadi dia memerlukan sumber bahan buat pembicaraannya tanpa mempersoalkan pembawa cerita itu apa mazhabnya. Dia dari Muhammadiyah. Jadi satu saat saya berceritalah cerita yang pendek tentang Al-Majlisi. Saudara ketahui Al-Majlisi adalah penulis 111 jilid kitab hadis yang namanya Biharul Anwar, Lautan Cahaya. Beliau menulis juga kitab-kitab yang lain. Murid-muridnya menjadi ulama-ulama besar sesudah itu. Salah satu tonggak ulama di kalangan Ahlul Bait adalah Syekh Al-Majlisi. Di kalangan mazhab Ahlul Bait biasa dibedakan antara Syekh dengan Sayyid. Sayyid adalah dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Syekh adalah ulama besar biasanya yang tidak berasal dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada Sayyid di Indonesia yang sering berangkat bersama saya ke Iran dan selalu dipanggil Syekh karena dia selalu memakai serban putih, yaitu Syekh Hussein Al-Habsyi, ya, guru saya di Allah Yarham dari Bangil. Orang tidak tahu bahwa beliau itu sebetulnya Sayyid karena selalu memakai Syekh, memakai serban putih. Satu saat orang menegurnya setelah mereka ketahui bahwa Ustadz Hussein itu Sayyid. Dan beliau berkata, saya baru mau memakai pakaian serban hitam kalau saya sudah mencurahkan darah saya buat Al-Hussein. Nah, saya ceritalah kembali lagi tentang Asy-Syaikh Al-Majlisi. Mengapa saya menyebut dia Asy-Syaikh? Karena dia adalah sumbangan dari bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kontribusi Al-Akhwal kepada mazhab Ahlul Bait salamullahi alaihi majma'in. Nah, Al-Majlisi meninggal dunia. Murid-muridnya kebanyakan ulama-ulama besar. Dari madrasah beliau keluar ulama-ulama yang soleh, bahkan para mujtahid besar. Dan salah seorang ulama bermimpi berjumpa dengan beliau di alam barzah. Dan dengan penasaran, mereka bertanya, kira-kira amal apa yang menyebabkan beliau selamat di alam barzah itu? Apakah karena beliau menulis berbagai kitab? Atau apakah beliau itu selamat karena mengajar
berbagai ulama-ulama besar sesudah itu. Apakah beliau itu selamat karena beliau menjadi imam besar dan makmumnya adalah orang-orang soleh di zaman itu? Saya suka nyeling-nyeling cerita itu, tapi sekarang tidak. Nanti kita akan kembali lagi kepada Al-Majlisi yang menunjukkan kebesaran ilmu pengetahuannya dan sekaligus juga kesucian atau kebersihan ibadah-ibadahnya yang nanti akan terungkap dalam kisah ini. Al-Majlisi berkata, saya kira saya tidak selamat karena kitab-kitab yang saya tulis, karena saya mencantumkan nama saya di situ. Dalam setiap kitabnya selalu dituliskan Ta'lif Asy-Syaikh Al-Majlisi. Saya mungkin tidak selamat karena saya mengajar murid-murid saya. Karena kalau saya mengajar di hadapan mereka, saya merasa salah yang paling pintar di antara mereka. Salah yang paling berhak untuk dihormati dan dimuliakan oleh mereka. Dan sayalah orang yang kalau mereka memandang saya, pandangan mereka itu jadi ibadah bagi mereka. Kalau begitu, apakah karena ia menjadi imam? Apalagi menjadi imam? Mungkin malah setiap kali saya menjadi imam, saya selalu merasa sayalah pemimpinnya orang-orang yang saleh dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang menyelamatkan saya itu, kata dia, itu amalan kecil yang saya lakukan. Mungkin, kata beliau, yaitu pernah satu saat saya dari sebuah pasar, di pasar itu saya membeli sebutir apel dan saya masuk kepada terowongan. Di tengah-tengah terowongan itu ada seorang perempuan Yahudi. Saya garis bawah itu Yahudinya itu. Jadi ada imra'atun Yahudiyatun. Ada perempuan Yahudi datang di situ beserta anaknya. Ketika saya mau lewat, anak itu berusaha menggapai apel di tangan kanan saya. Ibunya melarang dia mengambil tangannya. Tidak boleh mengambil apel pada tangan orang lain. Lalu saya berikan apel itu kepadanya. Saya berikan apel itu kepada anak seorang Yahudi yang tidak saya kenal. Di dalam istilah modern sekarang itu disebut random kindness. Perbuatan baik yang acak. Random kindness, saya berikan itu. Dan dalam apel itu tidak tertulis nama saya. Ketika saya memberikan apel itu, tidak ada murid-murid saya yang menyaksikan. Saya ingin menambahkan, dan ketika apel itu diberikan kepada seorang Yahudi. Jadi dia bersedekah tanpa memperhitungkan agama dan madhabnya. Satu kebiasaan yang sekarang ini menjadi kebiasaan amal soleh orang-orang Islam, yaitu dia bahkan tidak mau memberikan sedekah kepada orang yang non-muslim. Bahkan punya niat, kalaupun orang mendukung aja orang non-muslim, itu menyebabkan mereka mengharamkan mensalatkan jenazahnya. Itu tambahan dari saya dari cerita itu. Jadi itulah rupanya yang menyelamatkan saya. Pak Ketua itu mencatat cerita itu dengan cermat. Lalu santikan aja. Apa masih ada lagi cerita yang lain? Tidak. Nah, saya teringat cerita itu bukan tadi di tengah jalan saya memang merencanakan bicara itu. Karena kebetulan saja saya membaca pembahasan Ayatullah Al-Majlisi yang akan saya bicarakan sekarang ini. Saya pikir nanti sekiranya saya mati dan saudara murid-murid saya bermimpi, saya berharap mudah-mudahan saya selamat di sana. Dan sekiranya saya selamat, saya ditanya apakah karena saya menulis buku-buku yang membawa orang kepada Ahlul Bait. Mungkin saya akan jawab seperti Al-Majlisi, tidak. Kayaknya bukan itu. Kayaknya bukan itu karena saya cantumkan nama saya di situ.
Jalaluddin Rahmat. Semua buku saya ditulis Jalaluddin Rahmat. Tidak ada buku saya yang ditulis Miftah Fauzi Rahmat. Itu hanya Ustaz Miftah aja yang menulisnya. Mungkin itu saya jadi imam, pemimpin rombongan ini, rombongan kafilah pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya akan berkata itu hanya self-claiming aja, self-claiming leadership, mengaku-ngaku aja pemimpin kafilah pecinta Nabi. Atau karena Maha Guru itu bukan gelaran saya dan tidak saya sukai. Karena saya bisa dituntut ke pengadilan karena mengaku-ngaku sebagai Maha Guru tanpa ijazah Maha Guru. Itu hanya gelaran dari orang-orang ijabi aja. Saya sebut itu gelaran lebay yang tidak akan menyebabkan saya masuk surga. Coba kalau saudara mendesak juga, saya akan berkata, itu cerita Karaeng itu. Saya pernah membayarkan, bisa, wallah, saya tidak pernah ingat itu. Sekarang juga saya tidak ingat apa betul saya memberikan itu, tapi saya percaya sama Karaeng. Saya percaya sama Karaeng bahwa saya pernah, dan tampaknya itu amal soleh saya, insya Allah yang menyelamatkan saya. Karena satu, saya tidak mengenal Karaeng itu secara khusus ya. Saya juga nggak tahu gimana riwayatnya sampai saya membayarkan orang yang tidak saya kenal dengan baik. Itu saya tidak tahu riwayat awalnya. Juga kenapa saya bisa membayarkan? Rasanya saya baru kaya itu sekarang. Setelah jadi anggota DPR. Kok bisa itu saya bisa memberikan bantuan? Itu juga satu yang tidak saya ketahui. Walhasil, itu amal-amal kita yang kita lupakan itu. Insya Allah itu bagian dari amal-amal kita yang ikhlas. Yang tidak kita hitung-hitung gitu. Wala tamnun tastakthir, janganlah kamu memberi karena kamu ingin mengharapkan mendapat imbalan yang lebih banyak. Itu tamnun tastakthir itu namanya sekarang investasi. Jadi itu bukan sodakoh, itu investment aja ya, untuk mengharapkan. Kayaknya yang saya berikan kepada beliau itu betul-betul saya lupakan. Dan saya akan berkata kepada Karaeng itu yang terhormat, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Sesungguhnya saya memberi makan itu kepada kalian karena Allah, tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih. Sekiranya Karaeng itu sekarang, sekiranya Karaeng itu di antara terima kasihnya, Ustadz saya akan kembalikan lagi itu dulu pembayaran. Saya tidak tahu fiskal waktu itu berapa. Oh, tidak tahu, lupa pula ya. Sama-sama tidak tahu. Sekiranya beliau mengembalikanlah, malah dilebihkan, walaupun tidak tahu, supaya pokoknya lebih membayar kepada saya sebagai tanda terima kasih kepada Ustadz. Saya kembalikan ini kepada Ustadz. Saya akan menjawab seperti kebiasaan ahlul bait. Nahnu ahlul bait, idza wahabna syai'an la nasta'idu. Kami ahlul bait, kalau sudah memberikan sesuatu, haram bagi kami memintanya kembali. Itu ahlul bait. Di keluarga saya agak biasa itu, kalau tiba-tiba saya salah memberi kepada seorang itu, ini bukan untuk kamu, sebenarnya saya mau berikan kepada orang lain. Itu anak saya mengingatkan saya, nahnu ahlul bait, idza wahabna syai'an la nasta'idu. Tapi dulu, sekarang rada jarang itu anak-anak saya menyebut nahnu ahlul bait, idza wahabna syai'an la nasta'idu. Soalnya ada anak saya juga yang suka pinjam dan biasanya lupa kepada utangnya. Tapi kalau saya berutang kepada mereka, mereka selalu ingat utang saya. Mungkin mereka punya alasan kalau saya meminta duit dari mereka, mereka akan berkata, nahnu ahlul bait, idza wahabna syai'an la nasta'idu. Nah, saya ingin kembali kepada Ayatullah Majlisi. Saya kira waktu itu mungkin belum ada gelar Ayatullah pada zaman Al-Majlisi itu. Tadi beliau menghimpun hadis-hadis Nabi dalam 111 jilid. Kalau ada orang mengatakan Al-Kafi itu rujukannya Syiah, Sahih Bukhari-nya orang-orang Syiah, itu tidak terlalu benar.
Pertama, karena Al-Kafi tidak seluruhnya sahih. Tapi kalau Bukhari kan sudah langsung disebut Sahihul Bukhari. Udah pasti sahih. Sampai ada orang awam yang merasa ahli hadis menemui saya. Ada masalah. Ustadz, saya hanya ingin mendengarkan masalah itu dibahas dengan Sahihul Bukhari saja. Karena kitab yang lain semuanya dhaif, kata dia. Oh, hebat ini. Ini ahli hadis, pengikut gerakan sotoyisme. Jadi sotoy banget dia pikir bahwa Bukhari itu semua sahih. Al-Kafi tidak sahih semua. Yang kedua, sebetulnya ada yang lebih besar dari Al-Kafi, yaitu Biharul Anwar yang 111 jilid. Di perpustakaan Mutahari kita miliki Biharul Anwar. Nah, kembali kepada Ayatullah Majlisi. Pada tangan saya, kalau sudah berminat, saya ingin bagikan dengan syarat bisa bacanya tentu, ya. Tidak bermaksud saya underestimate dengan kemampuan bahasa Arabnya Ustadz Syam misalnya. Saya tahu orang-orang mampu bahasa Arab yang sebenarnya biasanya tidak kelihatan. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu kayaknya tidak kelihatan. Begitu besar, padahal itu ahli bahasa Arab sebenarnya. Ini sebuah kitab judulnya Fadlul Khidmatil Husainiyah. Keutamaan berkhidmat kepada Imam Husain. Fadlul Khidmatil Al-Husainiyah. Lalu dia mendefinisikan apa yang disebut khidmat. Apa yang disebut khidmat? Khidmat ialah satu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dan ulama ini yang menulis kitab ini berkata, tidak disebut khidmat kalau kita bergerak itu tanpa tujuan. Tanpa tujuan dari kita sendiri. Misalnya kita digerakkan gitu. Mobil itu kan bergerak, tapi tanpa tujuan dari mobil itu sendiri. Tujuannya dari supir yang menggerakkan mobil itu. Ulama ini memberikan contoh seperti mentari dan rembulan. Dia bergerak tanpa tujuan dari mentari dan bulan itu, tapi karena Allah yang menggerakkan mereka. Wasamsu tajri limustaqarril laha, zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Kullun fi falaki yasbahun. Nah, kalau dalam Al-Quran, kata beliau, khidmat itu untuk matahari, Al-Quran menyebutnya bergerak. Tapi untuk perkhidmatan, yaitu pekerjaan yang ada tujuannya. Jadi dengan tujuan apa kita bergerak itu disebut dalam Al-Quran dengan istilah amal. Jadi amal adalah bergerak dengan satu tujuan, dengan satu niat yang jelas. Wa abarul Qur'an anil khidmah bita'abir mukhtalifatin illa annahu fi aghlabil ayat utliqa 'alaiha lafzul amal ka qaulihi ta'ala man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal salih baik laki-laki dan perempuan dan dia mukmin, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik dan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Salah satu kebiasaan Allah ialah Allah itu memberikan pahala itu lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Dalam Al-Quran disebutkan hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau perbuatan baik kita lakukan, balasannya adalah perbuatan baik lagi, tapi yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau Allah membalas kebaikan kita, perkhidmatan kita, Allah akan balas dengan perkhidmatan yang lebih baik.
Kalau untuk amal itu kita mengeluarkan 1000x, Allah akan membalasnya paling sedikit 10.000x. Itu paling sedikit. Batas sesudahnya itu ghairu mamnun. Tidak ada batasannya. Di dalam surat Watin itu, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka balasan yang tidak ada batasnya, la nihayata lahu. Allah itu kalau membalasnya dengan sebaik-baiknya. Amal-amal kita itu pekerjaan atau gerakan hidup kita yang jelas tujuannya. Tujuan itu bisa dibagi, kata satu ada tujuan duniawi, nahwan duniawiyan, ditujukan kepada tujuan duniawi. Kalau saudara datang atau pergi ke sana sekaligus hubungan dagang, biasanya tidak terang-terangan hanya untuk dagang, tapi bahwa ziarah itu sekaligus juga menciptakan hubungan-hubungan dagang berikutnya dengan orang-orang yang datang. Itu untuk tujuan duniawi, nahwun duniawi. Lebih luas lagi, tujuan duniawi itu ialah supaya masalah-masalah dunia kita bisa diselesaikan dengan doa kita di tempat sana. Jadi mudah-mudahan utang-utang kita terbayarkan, orang yang sembuh tersembuhkan, orang yang kalau bisa sih orang sudah meninggal dunia dihidupkan kembali. Kalau bisa. Itu nahwan dunyawiyan ya. Itu tujuan duniawi. Atau tadi dibarengkan. Sebelum saya masuk pada tujuan-tujuan yang lain, di Iran ada seorang ulama, orang tuanya berpesan, nanti kalau kamu ziarah, tolong beliin oleh-oleh di sana. Kemudian dia pergi ziarah dan beli oleh-oleh. Setelah pulang, dia berikan itu kepada ibunya. Tapi dia berpikir bahwa dia pergi itu untuk bisa membeli oleh-oleh buat ibunya. Ia ulangi ziarah itu. Dia ulangi ziarah, kali ini ziarah tidak untuk tujuan membeli oleh-oleh. Karena dia merasa bercampur tujuannya yang mulia itu dengan tujuan duniawi. Saudara boleh berdebat dengan itu, tapi kita tidak punya waktu untuk perdebatan itu. Tujuan yang kedua itu nahwun ukhrawiyun, untuk tujuan-tujuan pada hari akhirat. Misalnya kita ingin berziarah kepada Imam Hussein, kiranya nanti kalau kita meninggal dunia, Imam berkenan paling tidak menyapa kita dengan senyumannya. Kiranya Imam berkenan nanti akan menziarahi kita nanti di alam kubur. Itu tujuan-tujuan ukhrawi, atau supaya kita bisa bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para a'immah dan sayyidatin nisa'il alamin pada hari yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada saat ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memanggil manusia berdasarkan imamnya. Kami panggil manusia berdasarkan imamnya. Saya hanya selingan sedikit saja. Saya kemarin memberikan pengajian di hadapan ibu-ibu. Dan saya sudah dirikan pengajian ibu-ibu itu sejak saya muda. Dan sekarang saya sudah sampai pada hari-hari terakhir hidup saya. Saya belum menyampaikan tentang imam itu. Ngaji sampai sekarang belum menyampaikan imam itu. Jadi kemarin saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, ini ada hadis. Man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyatan. Sudah tahu itu artinya, jadi saya tanya, imam ibu siapa? Nanti kalau ibu mati dan ibu tidak mengenal imam ibu-ibu itu mati jahiliyah. Imam ibu siapa? Semua they are in fog.
tidak tahu apa yang harus jawab. Cuma seorang ibu ada yang berkata, Ustadz mungkin itu ya di antara para imam yang 4 itu, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Jadi imam saya itu Syafi'i gitu. Yang lainnya ada juga yang berteriak, Imam Ali, kata dia. Dia emang suka baca doa tawasul pada setiap malam Jumat. Ya, Imam Ali. Jadi rupanya belum mengenal imam. Waktu saya berserta rombongan dahulu, rombongan ibu-ibu pergi ke Iran, berkunjung ke Ayatullah Taskhairi dan beberapa Ayatullah di sana. Sampai di Qum, seorang Ayatullah itu memberikan ceramah begini. Katanya Imam Ja'far pernah berkata, kasihanilah anak-anak yatim Muhammad, katanya. Aitama Muhammad. Lalu siapa anak-anak yatim Muhammad? Itu mereka dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengenal imam mereka. Mereka yang tidak tahu siapa ayah mereka. Dan ayah kita adalah Imam Ali. Jadi penulis kitab Al-Ghadir Al-Amini, satu saat dia pergi haji ke Tanah Suci dan berjumpalah dengan ulama-ulama ahli sunnah. Kemudian salah seorang di antara ulama besar sunnah itu mengundang Al-Amini untuk makan malam di rumahnya. Waktu itu mungkin pengaruh Wahabi belum sebesar sekarang, jadi mereka bisa saling mengundang. Kata Al-Amini, boleh saya penuhi undangan Anda, tapi supaya makan kita enak, sebaiknya tidak membicarakan madhab, kata dia. Oh, setuju. Kita dengan ada bicara tentang madhab. Diundanglah Al-Amini ke dalam pertemuan itu, disediakan makanan. Kebetulan yang berkumpul itu semua ahli hadis semua. Jadi ahli hadis dari Sunni dan ahli hadis dari Syiah. Nah, Al-Amini datang, kemudian sambil makan, kalau begitu kita tidak membicarakan hadis yang berkaitan dengan mazhab lah. Tapi masing-masing membawa hadis, kemudian hadis itu dibahas oleh ulama yang lain dari segi sanadnya, apakah sahih atau tidaknya, dimuat dalam kitab hadis apa. Oh, itu senang ahli hadis, menguji ilmunya itu di sini. Karena itu saya misalnya tidak akan menyampaikan di sini kepada saudara-saudara, misalnya hadis man mata walam ya'rif imam zamani, coba sebutkan oleh saudara dari siapa hadis itu, kitab hadis apa yang meriwayatkannya, karena saudara tidak akan mampu melakukannya. Itu hanya ahli hadis yang mampu melakukannya. Jadi waktu itu disebutkanlah hadis-hadis, misalnya afdolul a'mal birrul walidain, yang lain menyebutkan ini disebutkan begitu. Ramelah ahli hadis sampai giliran kepada Al-Amini ini, ahli hadis Syiah. Dan Al-Amini kemudian berkata, hadis yang tadi sebutkan, man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyatan. Siapa yang mati dan dia tidak mengenal imam zamannya, dia mati jahiliyah. Semua menyebutkan hadis ini sahih, mutafakun alaih, diriwayatkan juga oleh Ahmad, disebutkan oleh para ahli hadis Sunni itu. Hadisnya dari Sunni ini, dan yang mengubakannya Syiah. Kemudian kalau begitu, indi su'alun wahid, kata. Kalau boleh saya mau tanya satu pertanyaan aja. Sayyidah Fatimah, pada zamannya siapa imam Sayyidah Fatimah? Semua diam, tidak ada yang bicara. Malah katanya perlahan-lahan ulama itu seorang demi seorang meninggalkan majelis. Kecuali tinggal di situ ada seorang ulama yang tertawa terbahak-bahak. Ulama Sunni tertawa terbahak-bahak. Lalu Al-Amini bertanya, kenapa Anda tertawa? Limadza tadhak? Limadza dhahikta? Kenapa engkau tertawa ya? Kemudian dia berkata, pasti katanya mereka itu bingung untuk menjawab. Karena kalau mereka menjawab, Sayyidah Fatimah itu waktu itu tidak jelas siapa imamnya.
dia mati jahiliyah, dan tidak mungkin keluarga Nabi mati jahiliyah. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Fatimata bid'atum minni, gitu. Jadi tidak mungkinlah Sayyidah Fatimah. Tapi kalau mereka menjawab bahwa imam zaman Sayyidah Fatimah itu Abu Bakar, ada hadis juga yang mereka ketahui dalam Sahihul Bukhari. Matat Fatimah salamullahi alaiha wahiya ghadibatun. Sayyidah Fatimah meninggal. Ini Pak Harmonis boleh dihapus ini ya. Sayyidah Fatimah meninggal dalam keadaan marah kepada Abu Bakar. Jadi bingunglah. Jadi daripada bingung, kata ulama itu seorang demi seorang meninggalkan majelis itu. Itu kisah tentang hadis man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyatan. Kita tinggalkan itu, kembali lagi kepada 3 tujuan kalau kita melakukan sesuatu amal. Dan amal itu yang disebut perkhidmatan adalah amal yang kita lakukan dengan tujuan tertentu. Yang satu tadi tujuan duniawi, kedua tujuan ukhrawi, dan yang ketiga tujuannya itu nahwun ilahiyun bahtun, nahwun ilahiyun fahasib, nahwun ilahiyun faqat. Jadi tujuannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kita berkenalan kembali dengan Syekh Al-Majlisi. Terjadi perdebatan di antara para ulama. Apakah kalau kita melakukan perkhidmatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan duniawi, misalnya kita bersedekah supaya Allah lipat gandakan sedekah kita, atau saya pernah bersedekah dengan niat malah mengucapkan Allahumma inni ishtaraitu bihadhihi shadaqati salamati wa mamma'i. Ya Allah, aku membeli keselamatanku dan keselamatan orang bersamaku dengan sedekah ini. Untuk tujuannya tujuan selamat. Selamatnya juga di dunia ini. Paling tidak pesawatnya sampai ke tujuan, tidak delay, dan bayar tiketnya murah. Itu tujuan-tujuan duniawi. Atau tujuan ukhrawi. Jadi kita ingin mudah-mudahan dengan sodakoh itu Allah menolakkan bencana sejak alam barzah sampai hari akhirat nanti. Itu tujuan ukhrawi. Kalau kita sholat juga kita ingin Allah siapkan surga bagi kita di hari akhirat. Itu kan tujuannya bukan karena Allah itu, tapi karena mengharapkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Ayatullah Al-Majlisi, Syekh Al-Majlisi mengatakan, kalau kita berangkat, misalnya ziarah itu, agar seluruh keinginan-keinginan kita diijabah dengan berdoa di sana. Seorang pilot dari Saudi Airlines yang kebetulan tasyayyu pernah menghubungi saya, dan dia bercerita, saya setiap kali ziarah ke Karbala, saya bikin catatan. Cuma 3 saja yang saya minta setiap kali ziarah. Nanti saya cek, saya beri tanda cek kalau tujuan ziarah itu tercapai. Misalnya, ini hanya sekedar misal. Sekali lagi, ini sekedar misal, ini sekedar misal. Saya ingin kawin lagi. Lalu berdoa di situ, kemudian pulang, ternyata dapat jodoh lagi, kasih tanda cek. Dia selalu katanya alhamdulillah, setiap ziarah dia memenuhi 3 dan tidak pernah minta banyak-banyak, 3 aja. Dicicil itu kemauannya. Datang kepada Allah dengan tujuan itu. Menurut para ulama, itu kalau dia berziarah, termasuk di antara ulama itu adalah Syekh Al-Majlisi. Ibadah kita tidak sah, amal soleh kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan ini pendapat beliau. Idza qasada bi fi'liha
tahsila thawabi awin najata minal iqabi walita'arrufi ala dzalika tafsilan. Itu nanti akan nuridu ma afadahul mutabahhir al-majlisi fi bihari. Kalau dia melakukannya itu, kita kutip lagi kata al-majlisi, qaddasallahu sirrah. Ada beberapa pendapat. Satu katanya inna dzalika yunafil ikhlasul ladzi huwa iradata wajhillahi ta'ala la ghair. Ini menghilangkan keikhlasan, yakni beramal semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Wa inna man qasada, dan siapa yang melakukan amalnya itu karena dia ingin jalbin naf'in au daf'i dharrin, jadi dia ingin memperoleh manfaat atau ingin menolak bencana, maka di situ tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man athna ala ahadin tama'an fi ni'matihi aw khaufan min niqmatihi lam yu'ad mukhlisan fi thana'ihi alaih. Seperti orang-orang yang memuji seseorang karena mengharap orang itu akan memberi dia atau takut akan ancaman dia, maka ia tidak dihitung ikhlas di dalam pujiannya kepadanya. Jadi kalau saudara memuji Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir, misalnya kalau saudara mengucapkan ya muqawwi misalnya 156 kali untuk memperoleh kekuatan fisik, maka saudara tidak dihitung beramal. Karena itu lijal bin naf'in, ya, untuk memperoleh manfaat. Dia tidak dihitung ikhlas. Wa mimman balagha fi dzalika, yang sangat mubalaghah, yang berlebihan dalam hal itu adalah As-Sayyid Al-Jalil Ali bin Tawus Quddisa Sirruh. Bahkan dia Asy-Syahid Al-Awwal, tanya Al-Majlisi atau Ustaz Miftah itu kalau saya tanya dia jarang jawab. Saya tahu dia tahu, tapi kayaknya karena tawaduknya tidak ingin menunjukkan dia lebih tahu daripada bapaknya, dia pura-pura tidak tahu. Bahkan dari kalam Asy-Syahid Al-Awwal dalam qawaidnya dia mengatakan annahu madhabu aktsari ashabina ridwanallahi alaihi. Dia kebanyakan ulama-ulama besar ahlul bait itu berpendapat seperti itu. Artinya kalau kita melakukan perkhidmatan karena ada tujuan-tujuan duniawi atau tujuan-tujuan ukhrawi, dia tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekarang berangkat ke sana atau yang membayar jaketnya Karaing itu karena mengharap keberkahan daripadanya, itu tidak ikhlas. Yunafil ikhlas. Wa naqala Al-Fakhrur Razi fi Tafsiril Kabir, dan Al-Fakhrur Razi itu ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah yang menulis kitab At-Tafsir Al-Kabir, menyebutkan ittifaqul mutakallimina ala anna man abada Allah li ajli al-khawfi min al-iqabi aw tam'i min al-thawabi lam tasihha ibadatuhu. Karena orang-orang, kata Fakhrur Razi, siapa saja hamba Allah yang menyembah Allah karena takut kepadanya, takut dari siksanya dan mengharapkan pahalanya, tidak sah ibadahnya. Wa jazima fi awali tafsir Al-Fatihah, dan dia menyebutkan dalam tafsir Al-Fatihah bi annahu law qala, sehingga ia berkata usolli li thawabillah awil harbi min iqabih fasadat salatuhu. Kalau dia berniat solatnya itu untuk mengharapkan pahala dari Allah dan menghindari siksanya, rusaklah solatnya, batallah solatnya. Saya membaca ini tadi sambil di mobil, ya Allah, itu semua amal saya tidak ada yang ikhlas. Amal-amal saudara-saudara sekarang ini semua tidak ikhlas. Karena ziarahnya itu ada tujuan-tujuan duniawi dan ada tujuan-tujuan ukhrawi. Bahkan mungkin Allah tidak disebut-sebut oleh saudara.
Sebetulnya saya melanjutkan sambil di mobil karena kebetulan tadi macet, dan selanjutnya memberikan hiburan kepada saya. Mudah-mudahan itu juga menjadi hiburan kepada saudara-saudara. Karena saya terlalu panjang ini bicara, saya akan menjawab dengan singkat. Pertama, karena nas juga menghibur kita dengan tujuan-tujuan duniawi dan tujuan-tujuan ukhrawi. Misalnya dari ayat Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menghibur kita dengan tujuan-tujuan ukhrawi dan tujuan-tujuan duniawi. Misalnya ketika Rasulullah membacakan ayat wa may ya'mal su'an yujza bihi, siapa yang berbuat buruk dia akan dibalas karena keburukannya itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah balasannya itu di dunia atau di akhirat? Di dunia dan juga di akhirat. Lalu dahulu kami hidup di alam jahiliyah, lalu kami berbuat dosa, apakah kami akan dihukum di dunia ini? Iya, kata Rasulullah. Bukankah derita kamu setelah masuk Islam itu adalah untuk penebus dosa-dosa kamu, kata gitu. Itu di dunia juga itu. Atau ayat Al-Quran mengatakan Allah tidak akan melipat gandakan harta karena riba, tapi Allah akan melipat gandakan harta karena sedekah. Melipatkan harta itu di dunia dan juga di akhirat. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah akan menghapuskan itu berkah karena riba, tapi Allah akan melipat gandakan memberkati sedekah. Allah tidak suka kepada orang-orang kafir yang berbuat dosa gitu. Jadi ada banyak hadis-hadis tentang keutamaan ziarah kepada Imam Hussein. Di antara hadis-hadis itu menyebutkan keutamaan-keutamaan yang kita peroleh di dunia ini juga di akhirat. Bahwa orang yang berziarah kepada Imam Hussein akan Allah ganti dilipat gandakan hartanya. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk berkhidmat kepada para peziarah Imam Hussein juga akan diberkati rezekinya. Karena itu saudara menyaksikan didirikan maukib-maukib di sana dan orang berlomba-lomba berkhidmat kepada para peziarah, sebagian untuk tujuan duniawi dari keberkahan karena kecintaan kepada Imam Hussein. Saya ini sebetulnya tadi lupa bawa peci khusus saya yang saya titipkan kepada Ustadz Miftah. Biarkan peci saya lebih dahulu ziarah Arba'in tahun ini insyaallah. Apakah ada izin atau tidak izin dari DPR saya pergi? Karena saya cuma kebagian hanya serpih kecil dari keberkahan yang dibagikan oleh saudara-saudara. Dan karena itu saya titipkan peci saya. Dulu pernah dibawa oleh Pak Dimitri. Sebelumnya saya titipkan kepada Ustadz Miftah. Pernah dibenamkan itu di Sungai Efrat. Dan saya mohon maaf, belum saya lelang. Karena saya masih menginginkan keberkahan itu. Dan itu keberkahan itu buat saya duniawi dan ukhrawi. Salah satu keberkahan duniawi saya pakai peci itu dalam kampanye pemilu dan saya menang. Sebelum saya melakukan kampanye, itu ada orang-orang dari Mashhad, para anggota-anggota DPR dari Iran datang kepada Mutahari dan mereka berkata, nanti saya akan kembali ke Mashhad dan saya akan ziarah ke Karbala dan ke Najaf. Kami akan doakan Anda supaya memperoleh sukses dalam pemilihan umum. Itu kan tujuan duniawi. Itu boleh-boleh saja. Dan yang melegakan kita, boleh kita mencapai untuk tujuan-tujuan duniawi itu sesuai dengan tingkatan iman kita. Dan untuk itu para ulama mengutip ucapan dari Imam Ali dalam Biharul Anwar. Inna qauman abadullaha raghabatan fatilka ibadatut tujar. Ada kaum yang beribadah kepada Allah itu karena mengharapkan sesuatu, baik harapan duniawi maupun harapan ukhrawi. Fatilka ibadat
ibadatut tujar, itu ibadahnya para pedagang. Kita masih berada dalam posisi ibadahnya para pedagang. Apa boleh dagang seperti itu? Boleh. Malah Al-Quran menganjurkan kita supaya kita dagang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Maukah kamu saya beritahukan sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab Allah yang pedih. Jadi kita disuruh dagang dengan Allah. Nah, itu baru tahapan kita, baru tahapan imannya para pedagang, dan boleh. Dan yang kedua, kata Imam Ali, wa inna qauman abadullaha rohbatan. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu karena takut. Fatilka ibadatul abid, itu ibadahnya budak-budak belian. Dan yang ketiga, wa inna qauman abadullaha syukran, fatilka ibadatul ahrar. Ada orang yang menyembah Allah itu karena berterima kasih atas segala anugerahnya kepadanya. Itulah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Ini ada doa dari Imam Ali, dan saya bacakan doa itu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam bagian dari doa itu. Imam Ali berdoa begini, Ilahi ma'abadtuka khaufan min narika wala toma'an fi jannatika walakin wajadtuka ahlan lil ibadati fa'abadtuk. Ya Allah, aku menyembah Engkau bukan karena takut akan neraka-Mu. Aku menyembah-Mu bukan karena berharap akan surgaku, tapi aku menyembah-Mu karena aku tahu Engkaulah yang paling layak aku ibadati. Engkaulah yang paling berhak untuk aku persembahkan seluruh amalku. Jadi Imam Ali tadi, dan kita kayaknya harus sampai ke situ setelah melalui pelatihan terus-menerus. Boleh jadi hari-hari atau ziarah-ziarah kita yang pertama masih berkutat dalam kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Kita berharap satu saat dengan seringnya berziarah, kita semata-mata memberikan perkhidmatan kita. Dan sebetulnya dasar dari semuanya itu juga karena Allah juga. Kalau kita berharap karena Allah dan Rasulnya juga, kalau kita berharap dengan berziarah kepada Imam Husain ini, Allah bantu kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita, itu juga karena Allah semata-mata. Karena Allah memberikan petunjuknya kepada kita untuk berbuat seperti itu. Itu karena perintah Allah juga. Dan sekali lagi sampai kepada tahap yang seperti itu melewati perjuangan yang terus-menerus, melewati perjuangan keagamaan dan keruhanian. Kadang-kadang kalau anugerah Allah diberikan kepada kita, seluruh kebutuhan-kebutuhan duniawi dan ukhrawi itu hilang begitu saja. Yang ada perasaan berutang budi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapan Rabi'ah Al-Adawiyah yang dipuisikan oleh Taufik Ismail. Tuhanku, kalau aku menyembah-Mu karena takut api neraka-Mu, masukkanlah aku ke neraka-Mu dan besarkan tubuhku sehingga aku menutup semua ruang di neraka, sehingga tidak tersisa lagi satu ruang pun buat hamba-hamba-Mu yang lain. Kalau aku beribadat kepadamu karena menginginkan surga-Mu, berikanlah surga itu kepada hamba-hamba-Mu yang lain. Bagiku hanya tatapan cinta-Mu yang membahagiakan aku. Ini dirubah dari Taufik Ismailnya sepanjang hafalan saya. Tapi itu sekali lagi, kalau sudah sering kali berdasarkan pengalaman menjalankan ibadah terus-menerus. Kalau kita belum merasakan itu, mari kita lakukan lagi berikutnya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan terakhir ini dahulu saya berkenalan dengan seorang pelatih body language. Jadi dia seorang koreografer. Koreografer itu artinya orang yang membuat tarian-tarian. Sehingga bersama saya pernah membuat tarian La ilaha illallah seperti tarian Rumi. Dan waktu itu saya mengadakannya di Unpad.
Setelah itu mendapat protes dari para ulama, majelis ulama. Kerjaan saya dari dulu diprotes ulama aja. Karena kita melakukan tarian La ilaha illallah di musola Unpad. Saya lupa lagi namanya. Roy Tobing, benar. Julius Tobing, betul. Julius Tobing, itu betul. Satu saat katanya, saya ini dalam hidup saya ingin memberikan sesuatu. Karena, kata dia, saya ingin memberikan sesuatu yang saya persembahkan khusus untuk Tuhan. Saya ingin membuat komposisi koreografis yang saya persembahkan khusus untuk Tuhan. Karena selama ini banyak hal-hal yang dianugerahkan Tuhan kepada saya, bahkan yang tidak saya minta. Tidak saya minta, Tuhan berikan kepada saya. Dan saya belum bisa membalas cinta Tuhan yang tidak terhingga itu. Karena itu yang jadi pikiran saya sampai sekarang, kapan saya bisa mempersembahkan sebuah karya saya yang khusus saya ciptakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sampai ke tahap seperti itu dari pengalamannya selama ini. Nah, waktu itu dia ingin persembahkan La ilaha illallah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, yang namanya khidmat ialah perbuatan yang dengan satu tujuan. Kita boleh berkhidmat untuk tujuan duniawi, tujuan ukhrawi, tapi seluruh tujuan itu harus dibungkus dengan satu tujuan yang paling agung, ialah karena kecintaan kita kepada Imam Hussein, kecintaan kita kepada Imam Hussein karena kecintaan kita kepada keluarga Nabi, kecintaan kita kepada keluarga Nabi karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaan kita kepada Rasulullah itu bermula dari atau bersumber atau merupakan pancaran dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena pembicaraan saya panjang, dan saya berbicara ini bagian dari perkhidmatan saya kepada para pecinta Imam Hussein. Kalau saya tidak bisa menghamparkan karpet di bawah kaki-kaki saudara, kalau saya tidak mendapat kesempatan untuk memijit kaki-kaki saudara di maukib itu, kalau saya tidak bisa mendapat kesempatan untuk membawa koper saudara, baik yang berat maupun ringan, saya ingin paling tidak mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama dengan orang yang melakukannya. Ini adalah perkhidmatan saya kepada saudara-saudara, perkhidmatan al-khidmatul basitah, al-khidmatul mutawadi'ah, untuk Sayyidah Fatimah, untuk Imam Hussein, untuk Imam Hasan, untuk para a'immah, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya itu sebuah persembahan yang sederhana yang ingin saya bawa nanti, dan saya ingin saudara-saudara bersaksi dengan harapan Rasulullah berkenan dan para imam menjemput kita di ujung hayat kita. Kita ingin paling tidak, kita ingin ada saksi-saksi yang menunjukkan bahwa kami sudah menghamparkan karpet kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana. Mungkin kita akan berkata seperti perkataan keluarga Yusuf, perkataan Yakub, gimana Mi? Yang keras. Ya Tuhan Aziz, massana wa ahlana burun wa ji'na bidula'atin musjah khawfi dan khairi wa tasurah alaina inna Allah yuhibbul muhsinin. Terjemahnya, hei junjungan, telah menimpa kami dan keluarga kami dan mengangkat kami musibah. Dan inilah kami datang dengan persembahan yang sederhana. Kiranya Kau terima persembahan sederhana ini dan Kau ringankan kepada kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala membalas dan mencintai orang-orang yang bersedekah.
wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.